Nggak ada apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Tunggu, sabar. Oke, oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zihadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana amma ba'du. Yang paling utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan di hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Drawir Datul Aini MPD dan Dr. Fevi Sunarti MPD. Sebelum kita memasuki presentasi pada hari ini, sebelumnya saya perkenalkan nama saya dan anggota kelompok saya. Saya Reski Roganda dengan NIM 2335420 dengan rekan tim saya Intan Aisyah dengan NIM 233003022. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya dengan materi yang pertama oleh Indonesia. Kepada Indonesia dipersilahkan. baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan membacakan materi pertama yaitu konsep penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan undang-undang yang menyertai PP dan Permendikbud. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas, selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional, pendidikan kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan suatu bangsa dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional menjadi kunci keberhasilan dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing global. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan yang efektif. Keberhasilan sistem pendidikan nasional sangat tergantung pada formulasi kebijakan yang cerdas, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada inklusivitas, aksesibilitas, dan kualitas menjadi dasar utama dalam menyimbangi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu infrastruktur pendidikan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang memadai adalah prasyarat untuk penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif. Sekolah-sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung proses belajar-belajar. Yang ketiga yaitu kualitas pengajaran dan guru. Guru memegang peran sentral dalam membentuk kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkala, pengembangan kurikulum, dan pemberdayaan profesional akan membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Integrasi teknologi dapat memperluas akses dan
mempersilahkan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi di era global. Yang kelima yaitu penekanan pada pendidikan inklusif. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Program beasiswa, dukungan untuk penyandang disabilitas, dan upaya inklusi akan menciptakan sistem pendidikan yang merata dan adil. Yang keenam yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sistem evaluasi berkala perlu diimplementasikan untuk memastikan efektivitas dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional membutuhkan kemampuan untuk belajar dan pengalaman yang terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan pendidikan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dan jalur jenjang. Yang pertama ini pendidikan usia dini. Jalur pendidikan untuk jenjang usia dini di Indonesia umumnya terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk memberikan dasar perkembangan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Berikut jalur pendidikan di usia dini. Yang pertama itu PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, motorik, sosial, dan emosional anak. PAUD mencakup beberapa bentuk layanan seperti tamatan kanak-kanak atau TK di usia 4-6 tahun, kelompok bermain atau KB usia 2-4 tahun, taman penitipan anak atau TPA usia 0-6 tahun. Satuan PAUD sejenis SPS, misalnya pendidikan berbasis komunitas. Yang kedua itu TK, taman kanak-kanak, biasanya untuk usia 4-6 tahun. Tidak wajib, sangat dianjurkan untuk membangun persiapan sebelum SD. Terbagi menjadi TK A usia 4-5 tahun dan TKB usia 5-6 tahun. Kurikulum ini berfokus pada bermain sambil belajar dengan pendekatan yang menyenangkan. Yang kedua itu pendidikan dasar. Jalur pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang wajib diikuti oleh anak setelah menyelesaikan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan dasar di Indonesia berlangsung selama 9 tahun yang terdiri dari sekolah dasar atau SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI, kelas 1-6 atau dengan usia 6-12 tahun. Sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah Suwania atau MTS dengan kelas 7-9 dengan usia 12-15 tahun. Jalur pendidikan dasar ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jalur formal. Sekolah dasar berbasis umum dengan kurikulum nasional. Yang kedua itu jalur non-formal, paket A setara dengan SD, dan paket B setara dengan SMP, untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Adapun yang ketiga itu jalur informal, pendidikan yang dilakukan dalam keluarga seperti homeschooling, biasanya mengikuti ujian kesetaraan paket A atau paket B agar tetap mendapatkan ijazah yang diakui. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK maupun SMA. Yang ketiga itu pendidikan menengah. Jalur pendidikan menengah di Indonesia, jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar atau SD, umumnya berlangsung selama 3 tahun, di usia 15-18 tahun, dan berbagai menjadi beberapa jalur. Yang pertama jalur formal,
Pendidikan menengah adalah jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar. Umumnya berlangsung saat di 15 sampai 18 tahun. Fokus pada ilmu pendidikan dengan jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam, atau bisa juga dengan IPS dengan ilmu pengetahuan sosial. Setelah lulus dari pendidikan menengah, siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau sekolah kedinasan atau langsung masuk dunia kerja sesuai dengan jalur yang dipilih. Yang keempat ada pendidikan tinggi. Jalur pendidikan tinggi di Indonesia adalah jenjang pendidikan setelah lulus dari SMA, MA, atau SMK. Atau setara pendidikan ini bertujuan untuk memberikan keahlian lebih lanjut dalam bidang akademik, profesional, atau vokasi. Yang pertama, jalur formal pendidikan tinggi formal di Indonesia berbagi menjadi beberapa jenjang. Yang pertama ada diploma lebih berorientasi pada keterampilan dan praktis. Jenjang D1 ahli pertama 1 tahun, D2 ahli muda 2 tahun, D3 ahli media 3 tahun, D4 sarjana terapan atau 4 tahun setara dengan S1 tetapi berbasis vokasi. Contoh Politeknik Akademi dan Sekolah Tinggi berbasis vokasi. Yang kedua, S1 atau sarjana pendidikan akademik selama 4 tahun, 144 SKS. Setelah lulus bisa lanjut ke jenjang magister atau S2. Contoh universitas, institut, sekolah tinggi lainnya. Yang ketiga, magister atau S2. Pendidikan pasca sarjana selama 1,5 tahun sampai 2 tahun setelah S1 menyediakan keahlian lebih mendalam di bidang tertentu. Lanjut, Isya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan ini meliputi yang pertama yaitu pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat yaitu pendidikan profesi, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima yaitu pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal secara dengan program sarjana. Yang keenam yaitu pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh yaitu pendidikan khusus, merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Selanjutnya yaitu konsep standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah
Nomor 4 tahun 2022 merupakan panduan yang mencakup kriteria, pedoman, dan indikator untuk memastikan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah ini sendiri merupakan perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021. Memiliki peraturan pendidikan tersebut, standar pendidikan nasional meliputi aspek penting seperti kurikulum, penilaian, keberadaan guru, infrastruktur sekolah, dan manajemen pendidikan. Standar ini berperan dalam membangun fondasi yang merata dalam pendidikan di seluruh negeri. Lanjutin, saya kembalikan ke moderator. Kepada Aisyah, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya tentang scroll sah yang di bawahnya aja lagi. Itu tentang prinsip dan tujuan. Prinsip-prinsip penyelenggara pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional serta antara lain adalah sebagai berikut. Tujuannya, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Lanjut sah. Oh, selanjutnya kesimpulan, standar pendidikan nasional merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh semua penyelenggara pendidikan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin mutu pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membentuk watak dan peradaban dan yang bermartabat. Mungkin segitu materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa. Nah, matiin tuh yang direkam.